Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Alangkah patut yang demikian bahwa itu adalah puncak kenikmatan. Alangkah patut yang demikian bahwa itu adalah puncak kenikmatan. Orang yang beriman, yang mencintai ibadah, begitu dia mati, itu merupakan puncak kenikmatannya karena terbebas dari gangguan-gangguan yang selama ini menghalangi ibadahnya. Alangkah patut yang demikian bahwa itu adalah puncak kenikmatan dan kelezatan bagi orang yang mati syahid, yang mereka itu gugur fisabilillah. Karena mereka itu, orang-orang yang mati syahid itu tidak maju berperang, melainkan dengan memutuskan perhatian mereka dari hubungan-hubungan dunia. Orang yang siap mati syahid, orang yang siap berperang fisabilillah itu ialah orang-orang yang memutuskan hubungan dari dunia. Karena kalau orang itu masih ada hubungan kecintaan kepada dunia ini, pasti dia kada akan mau ikut berperang fisabilillah itu. Nah, jadi orang yang maju berperang sehingga gugur fisabilillah itu orang-orang yang sudah memutuskan perhatian kepada dunia. Rindu kepada bertemu dengan Allah Ta'ala, lagi ridha dengan dibunuh dalam mencari keridhaannya. Maka kalau ia melihat kepada dunia, maka ia telah menjualnya karena tunduk dengan akhirat. Kalau dia melihat dunia, orang yang berperang ini ia melihat dunia, dunia itu sudah dijualnya. Dunia sudah dijualnya dengan akhirat. Dan penjual itu hatinya tidak berpaling, tidak menoleh kepada yang dijual. Biasa penjual tuh karena mau menjual karena kada sayang lagi, karena ada keuntungan. Nah, penjual tuh biasanya kada mengganang lagi lawan yang dijualnya. Kalau dunia ini sudah kita jual dengan akhirat, dunia kita jual dengan ibadah, maka dia kada akan berpaling menoleh kepada dunia karena sudah dijual. Barang dijual biasanya mudah dilupakan. Dan kalau ia memandang kepada akhirat, maka ia telah membelinya dan ia rindu kepadanya. Akhirat itulah hurupannya daripada dunia itu. Nah, maka alangkah senangnya dengan apa yang dibelinya apabila ia melihatnya. Kalau orang nang menukar itu biasa, nah begitu nukar itu berapa hari sudah menggandang nang ditukar ini barangnya, kalau kayak ini kayak itu. Nah, belum lagi sampai ke rumah nang ditukar nang dipesan nih sudah mengganang, sudah rindu hendak melihat barang nang pacang ditukar itu. Nah, kalau dijual itu mudah melupakan karena barang itu sudah dijual. Nah, demikian orang-orang yang menjual dunia dengan akhirat. Dan alangkah sedikitnya perhatiannya kepada apa yang telah dijualnya apabila ia telah berpisah dengannya. Namun dijual, diambil orang, ya kada mengganang lagi. Dan semata-mata hati bagi mencintai Allah Ta'ala itu kadang-kadang bertepatan pada sebagian keadaan. Kita ini kadang-kadang ada saatnya hati itu nangpul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang hati kita ini ada malam atau siang atau saat-saat tertentu nang hati kita itu 100% kepada Allah. Tetapi itu tidak diperoleh kematian atasnya. Nah, di saat-saat hati kita nangpul kepada Allah tuh kita kada mati saat itu. Nah, karena masa itu hilang, timbul pulang hati kita pikiran-pikiran macam-macam.
Nah, padahal jakanya waktu kita hati tadi full lawan Allah, di situ kita mati, nah sama dengan orang yang mati syahid itu. Artinya menemui kematian dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Tetapi itu tidak diperoleh kematian atasnya, lalu ia berubah. Nah, kadang-kadang besok siang bisa berubah lagi hati, kadang kayak malam tadi. Malam tadi bagus, hati jinak lawan Tuhan, hati kita senang munajat kepada Allah, hati kita sudah melupakan apa-apa dari dunia. Tapi kan esok pagi bisa berubah. Nah, kalau orang mati syahid itu begitu dia hendak terjun dalam medan perang, itu hati mereka sudah kepada Allah. Nah, sampai ia mati kada berubah hatinya. Nah, itu bedanya. Dan berperang itu sebab bagi kematian. Maka ia menjadi sebab bagi mendapatkan kematian atas keadaan seperti ini. Maka karena ini besarlah kenikmatan. Karena arti kenikmatan adalah bahwa manusia mencapai apa yang dikehendakinya. Arti kenikmatan itu bahwa seseorang mencapai apa yang diinginkannya. Allah Ta'ala berfirman, walahum ma yashtahun. Artinya, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Nah, di surga itu, kenapa di surga itu disebut negeri kenikmatan? Karena di surga itu apa yang kita kehendaki tercapai tanpa susah payah. Hendak ini ada, hendak itu ada, hendak ini ada. Nah, itulah puncak kenikmatan. Dalam dunia kada kawa, walaupun banyak diisi duit, kada kawa hendak itu ada, hendak ini ada. Nah, jadi dalam dunia ini kada kawa disebut sebagai negeri kenikmatan karena apa yang kita kehendaki belum tentu bisa ada. Lain hal dengan surga itu disebut negeri kenikmatan karena di surga itu walahum ma yashtahun, artinya dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Maka inilah paling menghimpunkannya ibarat dari makna-makna kelezatan surga.